Jadi secara terpusat saya katakan di sini karena kebetulan bersama-sama pengukuhan dari Samarinda. Di samping kita memberi kehormatan kepada beliau Pak Nugroho Seno yang betul-betul sama-sama kita. Kita sebagai pejuang yang tidak pernah memilah-milahkan. Siapa yang mau berjuang untuk menata bangsa dan negara ini, itulah sama-sama kita. Dan kita sepaham, satu paham. Kalau mengikuti acara-acara di TV atau di media-media sosial lainnya, sudah jelas siapa Komjen Nugroho Seno, siapa Kolonel Sugeng. Cara salah. Dan izin dan terkait dengan pembentukan dari forum atau komunitas ini seperti apa Dan? Tujuannya Dan? Apakah memang ini untuk tali silaturahmi untuk para purnawirawan atau seperti apa Dan? Izin. Iya. Kita itu kan bersumber dari purnawirawan, dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri. Nah, dari purnawirawan ini sumber ini, itulah yang dikatakan purnawirawan. Tapi di antara sekian purnawirawan masih ada lagi yang masih punya sikap pengabdian yang tinggi. Itu yang kita namakan purnawirawan pejuang. Makanya FPPI itu kepanjangannya Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Forum itu artinya kita tidak terlalu mengikat, tetapi kita sebenarnya tetap terikat. Artinya tanggung jawab kita terhadap negara ini. Meskipun kita di luar pemerintahan, di luar kabinet, tapi kita masih berpikir juga untuk agar negara ini bercita-cita sesuai para pendiri bangsa dulu. Artinya negara kesatuan yang berdaulat, adil, makmur, berkesejahteraan, itu tujuan pokok negara. Izin Dan, terkait dengan sebenarnya kan ada rangkaian acara pemetikan seperti itu di kebun ya Dan ya. Nah, apakah ini salah satu juga bentuk dari forum ini untuk mendukung ketahanan pangan yang saat ini Bapak Presiden canangkan seperti itu? Betul sekali. Jadi di samping yang tadi kita di bidang pertahanan keamanan, juga di bidang kesehatan sosial melalui kegiatan seperti ini. Jadi artinya apa yang kita kerjakan itu untuk masa-masa generasi penerus. Harapannya apa Dan di hari ini dan kegiatannya Dan? Bagaimana? Harapannya? Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita kerja yang merupakan awal atau sekelumit ini menjadi tonggak tolak ukur serta motivasi generasi penerus, termasuk kelompok-kelompok lain yang tadinya kurang peduli terhadap negara dan bangsa menjadi peduli, baik di bidang pertahanan keamanan maupun kesejahteraan sosial. Komandan. Boleh kasih tanggapannya dengan kegiatan hari ini Dan? Ya, saya pertama berikan apresiasi kepada rekan-rekan yang bergabung dalam Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Jadi TNI, Polri, masyarakat, kita bisa merdeka dulu kan bersatu. Nah, masa sekarang mau tidak bersatu lagi seperti itu. Jadi TNI juga sesuai dengan Sabta Marga sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Polri sebagai bayangkara negara dan bangsa Indonesia. Apalagi ras-ras dewa utama yang ditempel di tutup kepala Polri dulu kan ada tulisan ras-ras dewa utama itu. Itu ada adi utama dari Indonesia dan bangsa. Nah, prajurit tua seperti Pak Sugeng Waras dan kawan-kawan, bayangkara tua itu tidak boleh mati, harus hidup. Matinya prajurit tua dan bayangkara tua itu pada saat dimakamkan, kemudian diberikan tembakan salvo,
ditutup dengan tanah itu baru mati pengabdiannya di situ. Selama masih hidup kita tidak boleh mati. Jadi kita melihat sekarang masalah utama seret masalah hukum ya kan. Hukum mau dibawa kemana? Hukum bukan dibawa ke penguasa. Hukum harus menciptakan keadilan, kebenaran. Fakta persidangan menjadi dasar untuk memberikan keputusan yang adil. Nah itu yang selalu saya ikuti. Makanya ke depan mudah-mudahan 2045 itu sudah menjadi tahun keadilan. Tidak ada lagi kriminalisasi, tidak ada lagi orang yang harus dicari-cari pasal-pasalnya supaya bisa ditahan dan sebagainya. Itu kita hindari. Nah siapa lagi yang mengingatkan? Kalau dalam keluarga, anak yang mengingatkan orang tua. Nah, kalau TNI dan Polri atau ASN yang mengingatkan adalah yang sudah purnawirawan ini. Jadi jangan tidur purnawirawan. Kalau purnawirawan tidur, nanti lama sakit, biayanya lebih mahal. Maka lebih bagus bergerak seperti itu. Dengan adanya kegiatan pemetikan buah nanti itu sama dengan ketahanan pangan sendiri, menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, ketahanan pangan sama dengan ketahanan hutan kan di situ, ketahanan kebun, ya kan? Coba bayangin kalau tanah itu dibiarkan kosong atau dibangun dengan bangunan-bangunan yang tidak jelas atau tanaman yang tidak jelas, misalnya tidak kuat, ya boleh, tapi bukan bukan berarti dilarang, ya kan? Misalnya seperti kejadian bencana alam, gimana? Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Akibat apa? Secara kasat mata dilihat aja lah. Masa hujan dari atas bisa memotong kayu, bisa lurus seperti itu. Nah, inilah bagian dari satu kegiatan untuk di samping ketahanan pangan, juga ketahanan alam. Mari kita mulai tanami seluruh wilayah yang masih kosong tadi dengan tanaman-tanaman hutan yang bisa mencegah bencana alam tadi. Ini Jenderal, sebagai mantan Wakapolri melihat situasi di Indonesia seperti ini, bagaimana? Sebagai mantan Wakapolri melihat situasi hukum di Indonesia seperti ini, bagaimana, Jenderal? Saya melihat banyak penafsiran hukum yang berbeda-beda, ya kan? Baik dari tingkat awal penyidikan, penuntutan sampai hakim. Saya sudah ikuti semuanya, terutama sidang-sidang yang berkaitan dengan kriminalisasi, ya kan? Jadi saya termasuk penyidik atau Polri yang anti kriminalisasi. Makanya saya harus tegaskan di situ, mudah-mudahan KUHP yang baru, hukum acara pidana yang baru, ya, bisa memberikan nuansa baru dalam penegakan hukum. Jadi sekali lagi, jangan sampai ada rakyat lagi yang tidak mampu untuk mencari keadilan, nanti menjadi korban seperti itu. Masih Jenderal. Ini sendiri, Pak, boleh kasih tanggapan, Pak, terkait kegiatan hari ini, Pak? Kebetulan kegiatan ini adalah hari ulang tahun Forum Purnawirawan Perjuangan Indonesia atau PI keempat. Letaknya ada di Kebun Jembatan Hitam, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Ketum, Pak Kolonel Sunowaras, dan Bapak Sekjen Kolonel Bapak Sahar, dan pembina kita Bapak Komjen Polisi Pak Ugrusino. Beliau adalah merah putih, bukan lagi mantan, tidak ada mantan di sini. Saya adalah selaku prajurit dan Mayakari. Apa yang dikatakan beliau bahwa setelah kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru mantan, karena ada tertulis satu nisan. Nah, ini di Kalimantan Timur punya program adalah satu koperasi untuk mempersatukan kegotong royongan, ya, budaya kita yang sudah mulai luntur. Kedua, masalah kedaulatan pangan. Jadi bukan ketahanan, tapi kita berdaulat sama dengan dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah pangan yang utama. Kalaupun kita mau sehat, mau pintar, ya, itu adalah pangan. Jadi 3 poin: kesehatan, pendidikan, pangan. Kalau mau sehat nggak ada pangan, ya nggak bisa. Pintar toh? Kan itu. Nah ini kami program yang sudah kita lihatkan di Kebun Jembatan Hitam ini ada agar masyarakat dan pemerintah melihat langsung. Jadi kata yang zaman sekarang bukan omon-omon lagi. Saya selaku Ketua DPD adalah pucuk pimpinan di Kalimantan Timur bersama jajaran Forum Purnawirawan Perjuangan Indonesia se-Kalimantan Timur. Ini adalah amanah dan tugas tanggung jawab saya mengemban pengabdian melalui Forum Purnawirawan Perjuangan Indonesia. Berapa hektar dan yang dimiliki oleh? Yang sudah dimiliki kita sekitar kurang lebih 30 hektar. Itu ada jeruk siamadu, ya, ada sayur bayam dan lain sebagainya, cabai, ada ternak ayam kampung, ayam petelur, ya,
macam-macam. Dan ini kedepannya ini kita akan boomingkan lagi untuk koperasi. Jadi lebih besar lagi. Jadi setiap kabupaten kita dirikan tiap DPC kita kibarkan. Bahkan mohon izin Pak Pembina dan Pak Ketum Pak Sekjen bahwa bukan hanya di Buna Hitam saja. Ya Buna Hitam Kaya Raya setiap tahun sudah menyumbangkan 850 sampai 1000 T. Tapi hanya kembali kurang lebih 50 T anggaran APBD. Ini tidak adil. Di situ kita merebut adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi APBD kita sekarang hanya 58, belum lagi potong. Tapi sumber daya alam kita, tanah kita, semacam dikuasai HGU kurang lebih 3.200.000 hektar. Bahkan masyarakat sangat banyak dikriminalisasi kasus-kasus baik milik petani, bahkan 1-2 hektar saja diusir, yang bahkan memiliki segel. Nah ini kami juga ada program namanya TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Ini di APPPI yang perlu harus digarisbawahin bahwa ada manusia di situ, adalah sumber sosialnya adalah tanah. Nah ini TORA yang pertama harus dilaksanakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dengan hari ulang tahun FPPI keempat ini, kami sangat terima kasih didukung oleh para senior, para sesepuh kita. Dan saya selaku masih muda, ya jangan kalah dengan para sesepuh kita. Nah ini regenerasi muda, kita harus majukan. Ya, para sesepuh. Ya, makasih. Boleh foto dulu tidak?